3, 2, 1. Apsaki dan IPSPI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyelenggarakan lomba video dokumenter layanan pekerja sosial pada setting layanan anak dan keluarga dalam rangka Hari Anak Nasional ke-39 tahun. Nominasi pertama, Alan Hendra dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alan Hendra. Saya bekerja sebagai Sakti Pekerja Sosial di LKSA Yayasan Kusuma Bongas. LKSA Yayasan Kusuma Bongas adalah NGO yang bertempat di Kabupaten Indramayu. Kusuma Bongas bergerak semenjak tahun 2003 dan menjadi LKSA Yayasan Kusuma Bongas semenjak tahun 2011 dan sudah terakreditasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nilai sangat baik atau A. LKSA Yayasan Kusuma Bongas bergerak di bidang penanganan dan pencegahan terkait permasalahan anak seperti AMPK, trafficking, dan isu HIV/AIDS. Dalam melakukan pencegahan, LKSA Yayasan Kusuma Bongas memiliki SOP pelayanan profesional. Dalam melakukan pertolongan kepada klien, kami menggunakan tahapan pekerja sosial mulai dari engagement, intake kontrak, sampai terminasi, bahkan sampai rujukan. Dalam melakukan penanganan, saya sebagai pekerja sosial melakukan engagement intake kontrak terhadap klien agar terciptanya rasa percaya dari klien terhadap pekerja sosial. Kemudian saya juga melakukan asesmen terhadap biodata klien, kondisi rumah, permasalahan, serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien melalui tools asesmen, BPSS, body mapping, dan tools lainnya tanpa adanya diskriminasi dan menjaga kerahasiaan identitas klien. Kemudian setelah mendapatkan data, kemudian saya melakukan pelayanan rencana intervensi dalam pemenuhan kebutuhan klien. Kemudian juga saya melakukan intervensi yang dilakukan LKSA Yayasan Kusuma Bongas, yaitu berupa pendampingan serta bantuan reintegrasi dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pendidikan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kepada keluarga dan klien sekali dalam setiap sebulan, serta evaluasi pelayanan yang diberikan kepada klien dari LKSA Yayasan Kusuma Bongas, bahkan terminasi jika klien sudah dapat menolong dirinya sendiri dan dapat menjalankan fungsi dan perannya yang ada di masyarakat. Yayasan Kusuma Bongas juga melakukan pencegahan terjadinya kasus HIV dan trafficking, di mana melakukan edukasi atau sosialisasi ke 9 sekolah dan 10 komunitas yang ada di Kecamatan Bongas terkait kesehatan reproduksi, HIV, dan juga trafficking, serta pemberdayaan bagi korban trafficking melalui pelatihan kepada orang tua klien dalam menjalankan usaha serta rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara bagi keluarga Oda. Terima kasih, jauhi virusnya, bukan orangnya, stop perdagangan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nominasi kedua, Badriyah dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan sosial yang ada di sekitar kita seperti kemiskinan, disabilitas yang termarginalkan, kehidupan yang kurang layak bagi anak-anak dan perempuan, menarik perhatian Badriyah, seorang ibu rumah tangga sekaligus pegiat sosial, untuk turut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial tersebut. Ia dan suaminya mendirikan Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI yang bergerak pada tahun 2012. YAFSI fokus dalam menyejahterakan kehidupan perempuan dan anak. Khusus untuk kaum ibu, YAFSI membentuk gerakan Mama-Mama Merajut atau Gemar. Melalui Gemar, YAFSI mencoba memberikan akses pada perempuan, khususnya perempuan rawan sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya, khususnya dalam hal merajut. Kegiatan merajut ini berlangsung setiap Selasa pagi di Medan Amplas. Dalam setiap pertemuan, para peserta selalu mendapat penjelasan terlebih dahulu, seperti membaca pola, membuat simpul dasar, dan lainnya. Mereka juga dapat berbagi dan mendiskusikan banyak hal tentang merajut.
Hingga kini, gerakan ini berhasil menciptakan ibu-ibu yang produktif dan mampu menghasilkan aneka kerajinan rajutan seperti dompet, bros, hingga tas. Latar belakang pendidikan saya adalah pekerja sosial, jadi saya seorang pekerja sosial profesional. Melihat fenomena gitu ya di sekitar, apalagi itu banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual. Kemudian berawal dari situ, dari 2012 sebetulnya sudah mulai dirintis pergerakan YAFSI. Waktu itu belum ada label YAFSI. Kami terus bergerak memberikan akses ekonomi. Dari situ menguatkan kami untuk kita akan memfokuskan diri untuk membuat sebuah yayasan. Di awal-awal pastinya biasa ya, ketika kita masuk sebagai orang luar itu pasti ada pertama unsur kecurigaan gitu ya. Tapi dengan adanya pemahaman, kemudian itu yang kami lakukan adalah kita diskusi dua arah, komunikasinya dua arah. Jadi kita sama-sama memberi pemahaman bahwasanya YAFSI khususnya itu adalah pihak luar yang hanya datang untuk membantu gitu kan. Nah jadi mereka sendiri sebetulnya yang akan membangkitkan gitu ekonomi mereka. Nah dari situ akhirnya ya mereka mau. Dan Nominasi ketiga, Peronita Sihotang dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Peronita Sihotang. Saya pekerja sosial di bidang pelayanan anak yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, ditugaskan di Dinas Sosial Kota Bandung. Sementara praktik mandiri saya berada di Yayasan Kasih Anak Indonesia yang membawahi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dalam praktek pendampingan saya kepada anak-anak dalam membantu melayani anak-anak yang membutuhkan, ada berbagai macam masalah, baik di dalam penelantaran anak, baik dalam masalah ABH, di dalam masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maupun anak-anak yang mendapatkan korban perlakuan salah dari orang tua maupun orang lain. Demikian perkenalan saya. Lihatlah ketulusan tergambar di setiap wajah. Sungguhkah kita rasakan harap tanpa kepastian. Tak henti berlari mengejar cerita tentang sebuah negeri impian yang indah. Cintailah anak Indonesia, beri cinta sepenuh jiwa. Terbangkanlah ke angkasa raya setinggi mimpi mereka.
Nominasi keempat, M. Rizky Suryawe dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Surya, seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Melakukan praktek pekerjaan sosial dari Januari 2021 hingga saat ini. Fokus kinerja kami pada saat ini berada di bidang rehabilitasi sosial yang berfokus kepada pemulihan keberfungsian sosial bagi penerima manfaat. Salah satu pelayanan kami adalah melayani penyelenggaraan pengangkatan anak yang membutuhkan peranan dari seorang pekerja sosial. Bagaimana penjelasannya? Simak pada video selanjutnya. Check it out. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Bahkan dalam Permensos Republik Indonesia Nomor 110 HUK 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak disebutkan pekerja sosial profesional sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak. Yang pertama adalah konsultasi dan sosialisasi. Konsultasi dilakukan untuk memastikan pemohon telah memenuhi persyaratan umum dan dapat memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya. Dan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan terkait prosedur, mekanisme, dan informasi penting lainnya. Yang kedua adalah melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pekerja sosial melakukan persiapan untuk melaksanakan home visit. Salah satunya adalah mempersiapkan draft wawancara dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya adalah melaksanakan home visit. Home visit dilakukan untuk menggali informasi terkait calon orang tua angkat, calon anak angkat untuk dijadikan pertimbangan di dalam menerbitkan rekomendasi pengangkatan anak. Kemudian pekerja sosial menyusun laporan sosial terkait calon orang tua angkat dan calon anak angkat dan menerbitkan rekomendasi pengangkatan anak. Setelah berkas lengkap, berkas dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan sebagai bahan oleh tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Setelah dinyatakan layak, pemohon akan mendapatkan SK pengasuhan dan SK pengangkatan anak yang akan dilanjutkan untuk didaftarkan ke pengadilan agar mendapatkan ketetapan hukum yang mengikat. Demikianlah peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak. Pentingnya pengangkatan anak secara legal adalah untuk menyelamatkan masa depan anak yang cemerlang. Terkait penjelasan tentang peran pekerja sosial dalam pengasuhan alternatif secara detail, dapat mengakses tulisan saya pada laman di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Salam solidaritas pekerja sosial Indonesia. Urutan juara pemenang lomba video. Juara keempat, Peronita Sihotang. Juara ketiga, Badriyah. Juara kedua, M. Rizky Suryawe. Juara ke-1, Alan Hendra. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat atas kemenangannya.